Aku akan kasih tahu ke teman-teman gimana cara gampang untuk bisa tetap konsisten dan supaya nggak tergoda sama jajan-jajan enak yang di luar sana. Keep on watching. Hai everyone, welcome to my channel. Makasih buat teman-teman yang sudah klik dan tonton video ini. Dan juga aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman baru. Salam kenal, aku Mega dari Semarang. Aku sudah berhasil diet dan turun 26 kilo. Nah, di kesempatan kali ini tuh aku mau kasih tahu ke kalian tips paling gampang untuk bisa tetap konsisten dan supaya kita ini nggak gampang kegoda sama jajan-jajan enak sama godaan yang di luar sana ya. Buat teman-teman yang penasaran, yuk kita langsung mulai ya. Oke, langsung aja. Tips yang pertama dari aku supaya kita itu bisa dietnya konsisten adalah pertama harus punya niat yang kuat nih teman-teman. Nah, niat yang kuat ini paling baik adalah niat yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Walaupun pada awalnya mungkin niat itu bisa dipengaruhi oleh orang-orang atau kondisi di lingkungan sekitar kita. It's okay, nggak masalah. Selama kalian belum punya niat yang kuat, aku yakin sebagian besar pasti tidak akan bisa bertahan dan konsisten selama diet. Itu sudah pernah aku jalani nih teman-teman. Dulu sebelum aku menemukan niat yang kuat dari dalam diriku, aku ini sudah mencoba berbagai macam diet tapi gagal. Nah, tapi setelah aku menemukan niat yang kuat, yang waktu itu termotivasi karena aku ini pengen hidup lebih sehat, karena seperti yang sudah aku ceritakan di video-video sebelumnya, aku ini sudah merasakan gejala-gejala yang nggak baik dari dalam tubuhku yang merupakan sinyal kalau aku ini nggak sehat nih teman-teman. Waktu itu contohnya seperti kakiku sakit untuk dipakai jalan, terus sakit pinggang belakang, dan juga mulai ada leher menghitam di bagian lipatan-lipatan ya. Nah, itu tuh aku merasa ini sudah sinyal yang nggak baik dan aku harus merubah pola hidupku supaya aku nih bisa hidup lebih sehat. Nah, setelah ini coba teman-teman ambil waktu sebentar untuk bisa ingat-ingat apa sih yang menjadi motivasi atau niat yang terbesar kalian untuk kalian ini mau berubah ke arah hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sehat. Dan dalam konteks kali ini aku bicaranya tentang keinginan untuk turun berat badan ya, ke berat badan yang lebih ideal. Nah, nanti kalian boleh tulis di handphone atau di notes kalian. Nah, supaya itu tuh menjadi pengingat ketika kalian ini merasa males, kalian harus ingat, oh oke, tujuanku tuh aku kepingin lebih cantik, aku kepingin lebih kurus supaya aku bisa pakai baju yang lebih baik lagi, supaya aku bisa berpenampilan lebih baik lagi. Atau misalkan, oh aku harus hidup yang lebih sehat karena aku punya tanggungan anak dan suami yang harus aku jaga, misalnya seperti itu. Atau kalian, aku harus berubah karena aku kepingin kerja jadi pramugari yang menuntut berat badan harus ideal misalkan. Nah, nanti apapun itu kalian catat dan itu bisa dijadikan reminder buat kalian. Oke, yang kedua, kita harus punya target nih teman-teman. Target jangka panjang dan juga jangka pendek. Kalau aku, target jangka panjangku adalah aku harus turun 30 kilo. Nah, tapi aku tidak mau fokus ke angka 30 kilo karena 30 kilo itu menurutku angka yang terlalu besar dan sangat mustahil untuk bisa dicapai. Nah, tapi ternyata setelah aku jalani nih teman-teman, tidak terasa aku sudah turun 26 kilo. Nah, gimana aku bisa turun sampai 26 kilo secara konsisten? Karena aku ini punya target jangka pendek. Target jangka pendekku ini selama 2 minggu nih teman-teman. Jadi aku ngitung targetnya itu per 2 minggu. Target per 2 minggu itu nggak usah muluk-muluk ya teman-teman. Maksimal di angka 1-3 kilo per 2 minggu itu sudah sangat bagus ya. Karena kalau kita mikirnya kepinginnya terus cepet-cepet itu nggak baik juga buat tubuh kita. Jadi kalau misalkan aku ini bisa konsisten 2 minggu pertama aku turun 2 kilo misalkan, 2 minggu kedua aku turun 3 kilo, berarti dalam 1 bulan aku sudah turun 5 kilo. Walaupun mungkin tidak sebesar penurunan berat badan di teman-teman lain, tapi tidak apa-apa karena kondisi tubuh kita dengan satu orang dengan yang lain kan berbeda. Nah, cuman kalau kita coba bayangin, kita bisa konsisten di 1 bulan pertama turun 5 kilo, lalu di bulan kedua turun 4 kilo misalkan, berarti kan turun 9 kilo. Selama 2 bulan itu jauh lebih baik kita ini bisa turun 9 kilo daripada kita tidak berubah atau kita malah tetap mempertahankan cara hidup kita yang lama yang nggak sehat, malah berat badan kita semakin naik. Gimana? Teman-teman milih mana? Lalu tips yang ketiga adalah bikin rule. Rule itu adalah peraturan yang kita bikin sendiri ya teman-teman. Nah, rule ini berkaitan dengan metode diet yang paling nyaman buat teman-teman semua. Kebetulan kalau aku ini sangat nyaman sekali dengan diet ala Tia Aristia. Karena diet ini kan bisa makan 5 kali dan masih tetap boleh makan nasi. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman. Kalian boleh tetapkan metode diet yang paling nyaman buat kalian. Nah, nanti metode diet ini, rule yang sudah kalian buat ini menjadi pengingat kalau kalian harus melakukan apa yang sudah jadi rule kalian supaya kalian ini nggak melenceng dan tetap bisa ke target. Jadi aku mulai dulu dengan yang paling gampang. Contohnya, karena aku ini kan
terbiasa makan dengan porsi yang besar, aku mulai kurangi makan porsiku tuh lebih kecil. Nah, mungkin buat teman-teman yang kalian ini punya kesenangan ataupun ya ketergantungan, misalnya nih aku ketergantungan makanan manis, coba kalian kurangin makanan manisnya dulu. Atau buat teman-teman yang ketergantungan makan gorengan, coba kalian kurangin makan gorengannya dulu. Nah, nanti kalau kalian sudah nyaman dan sudah terbiasa dengan aturan yang kalian buat sendiri, nanti kalian boleh pilih satu metode diet yang itu tuh paling nyaman buat kalian, supaya kalian tuh ngejalaninnya dengan senang hati dan gak kesiksa. Oke, next yang keempat, tips untuk tetap bisa konsisten adalah disiplin. Nah, disiplin ini kita bicara soal disiplin diri nih teman-teman. Ini tuh masih ada hubungannya dengan rule yang kita buat tadi. Jadi setelah kita memilih rule, mana yang paling nyaman dengan kita itu harus disiplin dengan rule yang sudah kita buat. Nah, tanamkan pada diri kalian masing-masing, termasuk aku ya waktu itu. Aku ini menanamkan kalau aku ini adalah orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya adalah aku harus percaya dengan diriku sendiri kalau aku ini bisa untuk disiplin dengan rule yang sudah aku buat. Nah, disiplin diri ini berguna banget ketika kalian itu lagi males-malesnya ngejalanin diet. Ada hari-hari dimana pasti kalian pernah ngerasain kan, sama halnya seperti aku. Aku ini juga pernah bangun tidur dalam keadaan yang males banget. Untuk jalan kaki males, untuk nyiapin makanan dietku males. Aku sih mikirnya gimana kalau hari ini libur dietnya dulu. Nah, itu tuh pasti sering banget terjadi sama kalian kan. Itu wajar banget. Nah, disiplin diri ini berguna banget sebagai pengingat supaya kita ini harus tetap on track nih teman-teman. Tips yang terakhir supaya konsisten adalah kita harus ngejalanin diet kita itu dengan senang hati dan dengan hati yang ikhlas. Ya, yang aku maksudkan di sini adalah ketika kita ngejalanin satu hal di mana kita ini tidak merasa tersiksa, kita akan bisa menjalani itu tuh sebagai kegiatan sehari-hari yang nggak ada bedanya. Nah, ini tuh tujuannya supaya kalian itu bisa menciptakan mindset yang positif selama kalian ngejalanin diet, supaya kalian ini tidak merasa sedang terjebak dalam situasi di mana kalian ini tersiksa. Ngerti kan teman-teman? Misalnya nih contohnya, kalian lagi pergi sama teman-teman. Ternyata teman-teman kalian ini lagi makan di luar dan makanannya tuh kan enak-enak tuh. Sedangkan kita harus bawa bekal diet kita dari rumah. Nah, ketika kita ini punya pikiran yang positif, oke, mungkin ini adalah waktu-waktu yang harus aku jalani, di mana aku harus on track dan kita harus disiplin sama makanan yang sudah kita buat. Nah, itu akan menciptakan pikiran yang positif supaya kalian itu enggak gampang terpengaruh sama godaan yang dari luar. Nah, nanti pikiran yang positif itu juga akan membuat kalian ini semakin happy hari demi hari ngejalaninnya sampai kalian ini enggak terasa kalian sudah mencapai target kalian. Nah, itu adalah tips-tips yang selama ini aku terapin dalam hidupku nih selama aku menjalani pola hidup sehat diet ala Tia Arestia. Nah, nanti kalian coba bisa tiruin tips-tips dari aku, kalian aplikasikan dalam kehidupan diet kalian. Aku berharap semoga kalian bisa merasakan enaknya dan nikmatnya diet seperti yang aku jalani, sehingga aku bisa turun 26 kilo nih teman-teman. Kita tahu ini tuh bukan perjalanan yang mudah, dan aku percaya kalau kalian bisa melewati ini, hal lain dalam hidup kalian pasti akan terasa mudah kok teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Aku juga sering sharing-sharing di Instagram. Kalian boleh follow aku di Instagram. Boleh setiap saat tanyakan apapun. Kalau kalian kepingin tanya, akan aku usahain untuk selalu jawab. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu support aku. Selalu semangat untuk hidup sehat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye.